narasumber kita, Amang Sukirman. Amang Sukirman ini seorang tokoh Jawa, pernah menjadi kepala daerah di Tanah Melayu, sering menyuarakan tentang nilai-nilai kebudayaan, toleransi dan nasionalisme. Ya. Selamat malam Amang Sukirman. Selamat malam. Apa kabar Amang? Madu Horas, sehat-sehat semuanya. Ini makin cerah saya lihat Amang Sukirman nih. Semenjak kemarin saya lihat di berbagai media sosial, ya, ini berseliweran ucapan selamat kepada Amang Sukirman. Iya. Jadi kalau saya lihat nih ada sertifikat internasional, ya, dari Algoa. Saya lihat ini diserahkan di Korea Selatan ya Amang ya. Ya. Nanti mungkin kita pengen tahu ini saya lihat ini prestasi anak bangsa ini Amang, apalagi kita kru Bincang Lekirman sangat bangga nih narasumber kita mendapatkan penghargaan internasional gitu. Nanti mungkin Amang bisa menjelaskan sebenarnya ini penghargaan ini dalam rangka apa, kemudian Algoa ini lembaga apa, ya mungkin itu Mang. Silakan Amang. Baik. Selamat malam Pak Budi Manurung. Siap Amang. Horas Supasa tu suri pinoperni halak Batak. Seperti biasa saya membuka acara ini dengan Jolo Tinir Tip Sanggar Asabain Uruan Jolo Sinukun Marga Asabinoto Partuturan. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam podcast kita ini dengan topik selalu menonjolkan kebudayaan, salah satunya pada saat ini budaya Batak. Ya. Jadi kita martutur dulu, ya. Martutur agar kita tahu dari mana asal usulnya. Ya. Jadi takas do upabua tuhamu Pak Sukirmanon halak Jawa doau. Halak Jawa artinya wong Jowo, ya. Keturunan Puja Kesuma, lahir di Sumatera dan nenek moyang saya dari Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bagelen. Jadi Butima. Jadi di Sukun Amang tadi soal penghargaan internasional ini saya lihat. Internasional dari Algoa. Jadi saat Madi Sude Pinoparne Halak Batak dan juga saudara-saudara kita yang berbahasa Indonesia bahwa Algoa itu adalah singkatan ASEAN Local Government for Organic Agriculture yang berpusat di kota Gusan, Korea Selatan. Beranggota lebih daripada 140 negara Asia Pasifik. Bergerak sejak tahun 1972 di bawah IFOAM. IFOAM itu adalah International Federation Organic Farming. Farming, ya. Oke. Jadi kenapa di Korea Selatan dia berpusat? Karena wali kota Gusan ini menyediakan dana untuk membiayai sekretariat daripada Algoa itu. Oke. Tapi setiap tahun mereka melakukan festival ya pertanian organik di kota Gusan. Ya, yang diikuti oleh semua negara. Tahun 2021 ini pada kongres yang ke-7 ya, itu dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober kemarin ya. Sampai tanggal 29, tapi dilakukan secara hybrid. Oh, hybrid ya. Jadi dibado alana di luar Cilebet don, dibado dua versi. Adong bertemu di darat, jala adong bertemu di online. Jadi, offline dan online ya. Offline dan online dan offline. Yeah. Jadi hybrid inilah rupanya Sukirman di sini dinilai sebagai satu pribadi yang telah disebutkan invaluable contribution. Jadi kontribusi yang tidak ternilai di dalam menggerakkan pertanian organik di Asia, terutama di Indonesia tentu saja. Dan oleh sebab itu saya diberikan letter of appointment, jadi surat penunjukan sebagai honorary ambassador of organic agriculture for Asia, Algoa. Luar biasa. Jadi kalau dari Indonesia ada berapa perwakilan Amang? Hanya satu. Hanya satu Amang Sukirman. Wah, luar biasa. Jadi tu akapinoper ni halak Batak sudah kita ngatah-tahun na julu ima ahanata dok ada guarnis sinur mapinahan Gabi Mananiula itu sebetulnya prinsip pertanian organik. Iya. Karena orang Batak akan melakukan pertanian setelah dia punya peternakan. Jadi sinur mah pinahan. Ikonadong do pinahan na parjolo asa gabi disuan maka suan-suanan. Jadi prinsip pertanian organik deh. Nah, jadi hari ini kita berada di kafe di Menrabik ini. Menrabik Coffee ya. Ini kopinya ini banyak yang organik ini. Jadi kopi yang ditanam tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak diracun. Jadi barang siapa yang minum kopi organik pasti lebih sehat
dibandingkan kopi-kopi yang menggunakan unsur kimia. Iya. Boleh nih nanti teman-teman Akadongan ya boleh berkunjung ke Menrabik Cafe. Ya, lokasinya di Jalan Bahagia. Bypass nomor 11, nomor 11 35. Iya. Gimana Mang? Coba tes dulu rasanya Mang. Bagus. Ini kopi apa namanya tadi? Ada wine-nya juga nih katanya, tapi bukan wine. P60 ya, P60. Oh, wine Arabica. Ini salah satu favorit yang banyak repeaternya datang ya untuk mencicipi ini. Nah, balik ke letter of appointment tadi ya Mang. Ya. Artinya kan tadi sekilas saya dengar Amang tak ternilai gitu ya bagi mereka tuh atas apa yang Amang invaluable contribution to development of organic agriculture in Asia. Nah, mereka menilai berarti Amang ini melakukan sesuatu hal yang luar biasa terkait pertanian organik. Mungkin Amang bisa dikasih contoh sama kita-kita. Mungkin bisa jadi Akadongan di sini bisa mengikuti apa yang Amang lakukan gitu. Karena ini kan bagus juga nih untuk alam ternyata gitu ya, organik ini kan. Ya. Pertanian organik di Indonesia bisa juga secara internasional disebut dengan sustainable agriculture. Sustainable agriculture itu adalah satu kegiatan pertanian yang melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Kemudian sustainable agriculture juga adalah technically workable, ya, artinya secara teknik bisa dikerjakan. Kemudian economically feasible. Secara ekonomis dia harus feasible, ya, tapi socially acceptable. Nah, secara sosial dia juga diterima, tetapi dia ada kata ujungnya itu justice and humane. Jadi berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Nah, ini nama lain daripada organic agriculture itu ada sustainable agriculture, bisa juga disebut permaculture atau permanent agriculture, dan di Indonesia disebut dengan pertanian selaras alam. Sejak tahun 1972 ketika IFOAM itu dibentuk, saya sudah terlibat untuk memperjuangkan dan menyuarakan pertanian organik di Indonesia sejak tahun 1980. Oh, 80. Legend ya. Ini kok udah 80. Jadi ketika itu saya sebagai partisipan daripada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Kita mulai menentang penggunaan pestisida yang besar-besaran di dalam gerakan revolusi hijau atau Green Revolution. Nah, saya di Sumatera Utara adalah yang mengkampanyekan kelompok relawan anti penyalahgunaan pestisida, disingkat KRAP. Nah, dari situlah kemudian bersama WALHI kita mulai mendeteksi bagaimana penggunaan DDT di dalam sayur-sayuran kita yang ini menimbulkan persisten, tidak bisa terurai. Jadi orang yang mengkonsumsi sayur yang mengandung DDT, mulai ada rasun DDT di ahon, di kol, nah, dia lang mon tujul mana marharoan, nah yang orang hamil. Nah, ini akan persisten, akan ikut kepada generasi yang akan dilahirkannya itu terkontaminasi dan ini bibit kanker. DDT ini, waktu itu dikampanyekan di tahun 80-an, saya sendiri langsung mencari sampel di pabrik DDT di Cisadas, dekat Bogor. Saya sendiri dengan kawan-kawan mencari bagaimana limbah dari pabrik itu kami bawa ke Medan ini untuk diperiksa. Bahwa karena racun DDT ini luar biasa. Jadi dari mulai tahun 80 sampai terus sekarang saya menyuarakan masalah gerakan pertanian organik itu, itulah yang menjadi value daripada aliansi ASEAN Local Government, bahwa saya disebut dengan invaluable contribution. Jadi kontribusi yang tidak ternilai di dalam pengembangan organik sehingga dijadikan ambasador untuk Asia. Jadi memang yang berbau organik ini sangat penting ya. Ternyata ada hal-hal yang sangat urgent yang diperjuangkan Amang ya. Ya. Karena pengaruhnya ke kesehatan ya. Ya, dan saya belajar pertanian organik itu tahun 88 di Jepang. Saya tinggal di sana beberapa bulan. Kemudian saya pergi ke Kanada. Di sana juga bagaimana pertanian organik diaplikasikan. Nah, kemudian saya pergi di California, bagaimana petani di anggur ya, di Salinas nama kampungnya di California itu juga melakukan aplikasi organik. Jadi memang kita sudah buktikan di seluruh dunia, makanya kadang-kadang negara berkembang kita menjadi korban daripada reklame. Seolah-olah pertanian yang bagus, yang licin itulah yang sehat. Padahal justru yang dimakan ulat itu yang sehat. Karena ulat tidak mati, berarti kalau kita makan tidak mati. Jadi adong kesalahan di jolma, mula adong marhilung ala niuli ni sayur-sayurawan, gabi taripu don odun nasehat. Tapi ikut naboy na gilokoni don nasehat. Na margiloki don nasehat. Mula adong sayur margilok dia diturbingnya ka gilok,
ido nasehat. Jadi unang holan tertarik kepada wajah dan rupanya, tetapi adalah kandungan yang ada di dalam sayur itu. Iya ya, jadi inline dia ya. Memang sekarang ini kita jumpai banyak udah penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Mungkin bisa jadi karena itu ya, Bang ya. Ya, banyak kali penyakit yang ada 26 zat pengawet, zat pewarna, ya, zat penyedap, semuanya itu yang sangat merusak terhadap kesehatan kita karena dikonsumsi terus-menerus. Termasuklah itu formalin dipakai untuk mengawetkan makanan kan. Cuman memang mungkin yang menjadi faktor masyarakat itu karena apanya, pricingnya kali ya, Bang. Karena memang organik itu kan relatif lebih mahal dibanding yang konvensional lah kita sebut ya, yang pakai pestisida. Ya sebetulnya tidak terlalu mahal ya, karena biayanya juga tidak terlalu mahal. Cuman dia memang tidak bisa memacu produksi dalam waktu yang singkat. Iya. Memang ya sebanding lah ya sama investasi kesehatan ujungnya kan, Bang. Ya. Untuk apa kalau udah sakit kita beli nikos gitu ya, berapa murah, kita bayar. Makan murah nanti sudah tua kita harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat gara-gara terkena kanker kan. Iya, luar biasa memang perjuangan Amang ini ya, ternyata sangat strategis. Ya. Nah, untuk terakhir Amang, untuk Sumatera Utara sendiri, sejauh ini dari riset Amang, petani-petani yang menggunakan teknologi organik ini berapa persen kira-kira dari total semua yang ada? Memang masih kecil ya. Jadi di Sumatera Utara laporan di Dinas Pertanian, adong lebih kurang 170 dope akak kelompok tani di antara ratusan ya, yang membuat UPO, yaitu unit pengolah pupuk organik. Oke. Namanya UPO ya. Jadi tanggal 10 16 November tanggal 16 ini pembicara di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke. Ya, dengan tajuk yaitu peluang untuk berbisnis organik. Jadi itu online juga nanti, Bang? Ya. Berarti bisa semua orang nonton ya? Hybrid ya. Online dan offline. Offline ya. Jadi tanggal 16 bulan November pada Dies ke-13 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, kita akan mengangkat isu pertanian organik dan saya akan menjadi salah satu pembicara di sana. Iya. Jadi perlu do bigionnya kada pinopara napo sebulung aka generasi muda, generasi Z ya. Gen Z ya. Gen Z ya. Iya. Ya lah, sekali lagi kami ucapkan selamat lah buat Amang telah mendapatkan sertifikat appointment ya dari Algoa ini, honorary ambassador. Selamat Amang, ini semoga memicu semangat Amang untuk terus berjuang untuk pertanian organik. Aka Dongan kalau ingin mendalami seputar teknis terkait pertanian organik bisa langsung komen atau menjapri Amang Sukirman. Amang Sukirman juga bersedia kalau ada mungkin komunitas-komunitas yang ingin mengundang Amang ini menjadi pembicara untuk mengedukasi bagaimana pertanian organik Amang ya. Baik. Silakan Amang. Baik, jadi hari ini kita di Menrabik Coffee ini berada di komplek Yayasan Bitra Indonesia di Medan. Bitra ini adalah salah satu juga pelopor tentang pertanian organik di Sumatera Utara yang sekarang mengembangkan lebih kurang ada 2.000 petani kopi ya, di Sumatera Utara. 2.000 petani kopi ya. Di antara Tanah Karo, ada di Simalungun, ada di Samosir, ya, terutama yang sudah melakukan kopi organik. Ya. Jadi tidak sembarangan itu sebetulnya. Menrabik ini termasuk agent of change dalam rangka meminum kopi yang sehat. Agen perubahan. Ini harus datang ini kemarin ini. Ini sudah sekalian dan saya perlu sampaikan pada peluang sekali ini bahwa besok pada tanggal 22 ada yang namanya Organic Youth Forum. Organic Youth Forum. Ya, jadi OYF ini di Jakarta dan ini merupakan bagian daripada Kongres keempat Aliansi Organik Indonesia bekerja sama dengan Algoa. Nah, ini akan diikuti oleh 34 negara. Internasional. Ya, dan saya akan memberikan speech sebagai ambassador di kesempatan tersebut. Jadi pada saat matuhamu sudah sinur mapinahan gabi mananiula itu prinsip nih halak batak molo mambain pertanian organik, dan mudah-mudahan dengan podcast ini kita selalu menjadi kelompok manusia yang cerdas, manusia yang sehat, sehingga kita akan mengkonsumsi juga makanan-makanan yang sehat. Oras, upasat madiamu terakhir pinati hujuri topi tapian tubuh dia PH memisur. Saya dapat mapar saulian. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Oras.